Ya, kembali di Lunch Talk dan kita sudah terhubung dengan salah satu pemirsa yang ingin berbagi ya pada kesempatan hari ini. Ada Pak Isman di Pondok Pinang, Jakarta. Pak Isman. Ya, selamat siang. Silakan Pak Isman, apa yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya, HP saya itu tadinya 3G, lalu kemudian sudah di-upgrade menjadi 4G. Setelah saya lihat tadi di televisi, ternyata provider saya itu tidak menjangkau tempat tinggal saya. Padahal kita sudah berlangganan setoran untuk 4G. Dalam hal ini bagaimana? Kalau satu provider tidak menjangkau satu tempat pemakai dari 4G, percuma dong ya langganannya. Apakah begitu? Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu aja Pak Isman. Ya, terima kasih Pak Isman. Terima kasih. Oke, silakan Bapak-bapak, ada yang ingin menjawab? Pak Teguh? Mungkin terima kasih Pak Isman sudah mulai mencoba 4G rupanya ke salah satu provider, tapi semangatnya itu harus ditiru. Betul, semangatnya mantap Pak gitu. Cuman katanya provider tersebut belum menjangkau tempatnya Pak Isman di Pondok Pinang. Gitu ya. Sabar Pak Isman, karena teman-teman provider juga sedang mengembangkan dan mudah-mudahan nanti setelah bulan November ini semua akan nyala, karena salah satu tahapan yang penting adalah di frekuensi 1800 dan itu baru selesai di November ini pembebasannya semua. Sehingga dengan itu pasca November ini diharapkan teman-teman provider sudah bisa menyalakan semua pemancarnya, perangkat BTS-nya untuk 4G tadi di seluruh kawasan Jabodetabek. Tidak hanya Pondok Pinang tapi juga tempatnya Mas Widi ya di Pamulang. Di Pamulang, oke. Tangsel. Betul. Hidup Tangsel. Pak, terkait dengan frekuensi tadi yang digunakan, kemudian nantinya bagaimana dengan regulasi frekuensinya sendiri, mengingat kita akan segera beralih ke TV digital kan nanti? Betul. Itu juga menarik tuh Pak Haji ya. Jadi kita akan segera menikmati TV digital yang rencananya 2018 ya. Akan switch off semua yang analog menjadi digital. Dengan begitu maka ada sisa frekuensi di frekuensi yang tadi ditinggalin oleh teman-teman TV analog. 900 ya? Di 700 MHz. Di situ bisa dipergunakan untuk 4G LTE. Dengan kelebihannya lagi di frekuensi itu jangkauannya sangat luas sehingga sangat cocok untuk wilayah-wilayah rural pedesaan gitu ya. Dan itu pun yang nanti akan digunakan oleh teman-teman operator untuk menjangkau pengguna 4G atau pengguna internet broadband untuk wilayah-wilayah pedesaan atau di luar area perkotaan. Jadi apa yang terjadi sekarang ketika akhirnya frekuensi tersebut masih ditempati dalam tanda kutip oleh TV-TV analog ini, Pak? Ya otomatis. Apakah overload kah atau gimana? Bukan, teman-teman operator otomatis tetap harus menggunakan frekuensi yang atas ya. Gitu. Dan itu tadi masih ada bolong-bolongnya gitu. Begitu nanti teman-teman operator TV sudah beralih semua ke digital, maka teman-teman operator telekomunikasi akan menghidupkan yang 700 tadi untuk menjangkau yang lubang-lubang tadi menjadi tercover secara keseluruhan. Otomatis penetrasi akan lebih luas. Ya, itu makanya akan lebih terasa gitu ya sebarannya dari teknologi 4G LTE ini setelah 2018. Mudah-mudahan setelah 2018 dan tahapannya adalah 2019 ini menjadi tolak ukur kita semua bahwa kita sudah broadband. Akan kemungkinan ditingkatkan lagi menjadi 5G, kita harapannya nanti 2016 semuanya udah pasti. Teknologi nggak pernah mundur. Teknologi pasti maju terus. Dari dulu pakai kabel, sekarang nggak ada kabel kan gitu. Dari dulu ini ada keyboard, sekarang sudah nggak usah pakai keyboard gitu. Jadi teknologi akan terus maju ke depan. Dan harapannya nantinya akan membawa Indonesia bukan lagi di peringkat 100 sekian negara dengan kecepatan internet ya Pak. Betul. Baik, ya Pak Setiaji, 60 taman sudah jadi target untuk free wifi dengan teknologi 4G LTE gitu ya. Kedepannya nanti akan seperti apa? Akan berapa puluh taman lagi yang akan dijangkau? Ya target kita sih sekitar 300-an ya. Nanti tahun depan nambah lagi sekitar 150 taman di sekitar. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah ke taman. Jadi besok-besok Nasiti bakal ngelihat saya main-main di taman terus. Di Jakarta ya? Iya di Jakarta ya. Pulang belum. Pak Haji, saya kok kebayangnya kalau taman terus ada 4G-nya, kok kayak ada banyak kabel-kabel gitu ya Pak ya? Nggak seperti itu nantinya? Enggak. Termasuk juga kabelnya kalau kita lihat Taman Menteng misalnya yang kaca-kaca yang sudah bagus, kemudian 4G masuk. Tidak akan terkendala dengan kabel-kabel yang akan tampak dengan kasat mata kan? Ini juga salah satu program kita pengen ada ducting bersama ya. Jadi kabel-kabel tadi dipindahkan menjadi
lewat bawah tanah semua gitu supaya lebih indah lah estetika kota kita. Oke, ya supaya nggak jelimet gitu ya banyak kabel. Oke, Pak Teguh, sebetulnya kalau soal kebutuhan lah, tentunya kita semua butuh lah soal kecepatan internet ini. Tapi dari data Pak Teguh sendiri gitu ya, seberapa butuh sih masyarakat Indonesia gitu ya? Karena sejauh ini kan kita terkonsentrasi seperti di Jawa ataupun di pulau-pulau besar lainnya gitu. Kalau seluruh Indonesia gimana sih? Jadi begini, data hasil survei yang terakhir teman-teman e-commerce itu menunjukkan bahwa nomor 1 yang paling banyak dipakai games, download games. Yang kedua video. Ini saya yang ada yang kedua itu tuh. Sering ini nonton kebanyakan YouTube. ya. Jadi kalau ngomong 2 besar ini aja, games juga maunya udah game online. Butuh butuh koneksi yang nggak sedikit. Apalagi sekarang kalau games di komputer yang kita di rumah anak-anak kita gitu kan. COC. Itu udah resolusinya udah gitu kan. Udah diberikan satu komputer yang tahun kemarin bisa dikatakan up to date gitu dengan game yang baru sudah out of date gitu ya. Baru setahun. Jadi ini bandwidth hunger, jadi mereka sangat butuh bandwidth gede. Sebagai video, belum lagi video kan, sama juga. Jadi kalau ditanya kebutuhannya seperti apa, semua orang butuh. Bahkan sekarang kita kalau akses berita satu juga nggak lagi lewat TV biasa kan, lewat jaringan. Yang paling update kita ada di posisi berapa sih Pak? Tadi ada posisi ratusan ya tadi ya kalau kata Nasi TV. Kita ada di posisi berapa sih Pak? Dan Bapak sebagai optimis nggak nih akan membawa Indonesia, mungkin ya nggak usah nomor 1 masih Korea, nomor 2 Jepang, apakah akan membawa Indonesia ke 10 besar misalnya? Begini, Indonesia itu masyarakat kita itu sangat-sangat adaptif dan kalau dikatakan masyarakat kita itu konsumtif ya itu juga, dan sebenar-benarnya kan ini tinggal bagaimana kita mensinkronkan antara demand dan supply. Di supply lebih banyak gitu ya, jaringan 4G-nya aja belum ada, handsetnya udah dibeli semua kan gitu. Itu masyarakat Indonesia sangat Indonesiawi. Dan itu belinya juga bisa cicil Pak. Iya Pak. Kenapa beli? Yang penting ada dulu. Sifat itulah yang mengatakan bahwa kita sangat optimis, bisa. Kalau targetnya pemerintah kan paling enggak kita 10 besar dunia lah gitu ya. Itu akan menjadi arahnya akan ke sana. Dan Pak Aji. Tentunya tidak hanya perekonomian tapi juga penetrasi internet, accessibility internet dan kita. Pokoknya kalau ada apa-apa kita bisa kontak Pak Teguh di sini ya. Jaminannya Pak Teguh. Ya. Pak Aji, sekarang ini kan Indonesia menjadi sasaran begitu ya dari aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh itu Pak. Kemarin kita ada aplikasi iDozer yang meskipun udah masuk ke Indonesia 2012 tapi sekarang nih baru rame nih. Bahkan ya udah mengandung, udah banyak yang resah keluarga akhirnya. Nah, apakah nantinya juga dalam rangka Smart City Jakarta ini dari Pemprov akan bekerja sama lebih intens begitu dengan Kominfo untuk menyaring aplikasi-aplikasi yang tidak benar itu, Pak? Karena pasti selalu ada ekses negatif ya dari kecanggihan jangan-jangan teknologi. nanti ada anak-anak gitu ya, remaja di taman kok asik banget kayaknya dia diem aja ngapain, ternyata lagi dengerin headset, download aplikasi yang nggak benar begitu. Ya, oleh karena itu makanya di Jakarta Smart City kita justru mengembangkan aplikasi yang dari lokal. Ya, dari lokal kita manfaatkan. Contoh yang clue ya. Tadi juga menyampaikan juga bukan hanya sekedar nonton video, kita ngelapor pun juga sekarang formatnya sudah video. Kita sudah siapkan format video sehingga laporannya bisa lebih clear. Itu salah satu juga memanfaatkan teknologi 4G. Dan kemudian kita sedang siapkan juga inkubator. Jadi para startup muda itu bisa menggunakan gedung kita untuk mereka membuat aplikasi yang kontennya tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu salah satu juga komitmen kita untuk salah satu yang mengembangkan entrepreneur muda ya. Dan komitmen itu akan terus dipegang, akan terus ada meskipun gubernurnya ganti Pak nanti 2017. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, biasanya ganti kepemimpinan, ganti kebijakan programnya juga ganti. Enggak ya? Oke, Pak Teguh, closing statement apa yang Anda ingin sampaikan? Yang pertama, jangan ragu menggunakan teknologi. Teknologi bisa menjadi teman Anda selama kita menggunakannya secara produktif, efisien, dan berhati-hati. Dan berhati-hati menjadi clue penting karena dengan semakin majunya teknologi, kita juga harus
semakin aware terhadap privacy kan begitu ya. Itu juga kita harus berhati-hati di sana. Jadi tidak hanya menggunakan tapi juga kita harus berhati-hati dulu. Kalau ada term condition dibaca benar-benar, jangan di yes. Jangan agree aja. Jangan agree aja gitu ya. Ya Pak Teguh, Pak Setiaji, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga ini bisa menjadi media sosialisasi untuk masyarakat Jakarta khususnya terkait dengan Jakarta Full 4G LTE. Tidak hanya Jakarta saja. Nah, betul. Pamulang dan juga Bekasi. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Lunch Talk. Saya Wiki Adrian. Dan saya Nasiti Lestari, selamat berakhir pekan. Terima kasih, sampai jumpa.